Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Eka Ditya Kurniawan, mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai dari kelapa sawit. Di sini saya akan membahas mulai dari sejarah, keunikan, fakta menarik, serta cara budidaya dan perawatan tanaman kelapa sawit ini. Sejarah kelapa sawit atau dengan bahasa Latin Elais guinensis di Indonesia sendiri berawal pada tahun 1848 ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut baru disebar deh ke Sumatera Utara, Kalimantan, sampai sekarang. Memang, kalau kita membahas kelapa sawit tidak akan pernah bisa lepas dari segudang fakta menarik, keunikan, dan keunggulan yang dimiliki komoditas ini. Tidak salah jika memang kelapa sawit ini dijuluki sebagai The Incredible Tree yang memberikan banyak manfaat bagi sektor perekonomian Indonesia maupun masyarakat serta pelaku yang terlibat dalam usaha tersebut. Perkebunan kelapa sawit sendiri di Indonesia sudah berlangsung dari 1 abad. Wah, kenapa? Perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia sudah berusia dari 1 abad tetapi masih tetap eksis dan terus berkembang pesat sejak tahun 2006. Bahkan Indonesia berhasil menyalip posisi Malaysia sebagai raja minyak sawit di dunia dan sekaligus mengalahkan Amerika Serikat untuk minyak nabati dunia. Yang kedua, produsen dan eksportir terbesar. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dengan luas lahan mencapai 16,38 juta hektar, yang 40% dari total lahan tersebut dikuasai oleh rakyat. Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan B30 dan terus mengembangkannya tersebut hingga mencapai B100 atau 100% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Yang terakhir, selalu ada peningkatan tiap tahun. Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 saja, produksi CPO Indonesia berhasil mencapai 31,7 juta ton. Wow, bayangkan. Dan hingga sekarang 51,8 juta ton pada tahun 2019. Hebat bukan? Nah, di sini kita akan membahas cara budidaya kelapa sawit. Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana syarat tumbuh kelapa sawit ini, yaitu dengan lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai, yaitu lahan budidaya kelapa sawit yang seperti memiliki pH tanah 4,0 sampai 6,5, subur, gembur, memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Yang terakhir, suhu 25 derajat sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per harinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembibitan tanaman kelapa sawit. Langkah-langkah awal yang harus kita lakukan pada pembibitan tanaman sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kita menentukan lokasi pembibitan kelapa sawit. Pilihlah lokasi yang hendaknya berada di tengah-tengah kebun dengan akses transportasi yang baik, memiliki volume lapisan tanah yang tebal, subur, dan gembur. Tersedianya air yang memadai untuk penyiraman bibit ini, aman dari segala gangguan atau hama maupun dari pencurian, dan mudah dalam pengawasan. Yang kedua,
memilih kecambah yang berkualitas. Pilih kecambah yang bersertifikat. Jangan gunakan kecambah sembarangan, karena kerugian yang akan ditanggung nggak main-main loh, adalah minimal 25 tahun. Nah, cara pembibitan tanaman kelapa sawit ada dua. Yang pertama, pembibitan awal pre-nursery, dan yang kedua, pembibitan utama mid-nursery. Dimana pembibitan awal atau pre-nursery adalah menanam kecambah kelapa sawit pada baby polybag. Keunggulan pembibitan awal ini adalah lebih mudah dikontrol karena fokus pada area yang terpusat dan kecil. Nah, langkah-langkah pembibitan awal ini yang pertama kita lakukan persiapan media tanam, tanam kecambah, pemeliharaan bibit, dan seleksi bibit. Nah, untuk yang berikutnya pembibitan utama atau nursery. Sama halnya dengan pembibitan awal, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembibitan ini meliputi persiapan media tanam, transplanting, bibit, pemeliharaan bibit, serta seleksi bibit. Untuk cara penanaman kecambahnya, yang pertama itu dengan ibu jari dibuat lubang tanam sedalam 2-3 cm di tengah setiap polybag. Yang kedua, penanaman kecambah harus memperhatikan posisi radikula yang akan diposisikan ke arah ke bawah dan plumula yang akan diposisikan ke atas. Ketiga, kecambah diletakkan di dasar lubang dengan radikula di bawah dan tutup dengan tanah maksimum 1 cm. Lalu basahi polybag dengan perlahan agar tidak mengganggu kecambah yang baru ditanam. Dan polybag dibasahi sampai jenuh. Berikut ini gambar kecambah yang ditanam dengan benar. Itu ditandai dengan nomor 1. Jangan sampai salah menanam kecambah agar dia dapat tumbuh dengan baik dan semestinya. Untuk selanjutnya, penanaman tanaman kelapa sawit ke lahan, di mana langkah-langkah berikut adalah yang pertama, pemancangan titik tanam, membuat lubang tanam besar, pengaplikasian tandan kosong, membuat lubang tanam biasa, penanaman bibit kelapa sawit, dan konsolidasi tanaman. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pemupukan serta pengendalian gulma. Pemupukan sendiri berguna untuk memenuhi unsur hara pada tanah yang akan dibutuhkan oleh tanaman nantinya. Di mana metode pemupukan pada sawit ini ada metode tebar serta benam. Kali ini yang kita tampilkan metode tebar, di mana tahap yang pertama itu kita membersihkan piringan, terus kita tabur pupuk, di mana penaburan pupuk dilakukan dengan merata dan melingkar pada pinggiran piringan dan berjarak 0,5 meter dari tanaman muda atau 1 hingga 2,4 meter pada tanaman tua. Jangan campur pupuk berbentuk remah, dan gunakan takaran dosis agar pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit. Sebaiknya Anda menggunakan takaran dosis pada saat menebarnya. Pemberian pupuk yang tepat memungkinkan sawit dapat tumbuh dengan baik. Untuk pengendalian gulma sendiri, ada pengendalian secara mekanis, di mana pengendalian dilakukan oleh seorang dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pembabatan, pembakaran, serta penggunaan mulsa. Kali ini kita memakai kegiatan pembabatan seperti yang dilakukan di video ini. Dan kita masuk pada tahap terakhir dari budidaya sawit, yakni pemanenan, di mana pemanenan merupakan pemotongan tandan buah segar dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Kegiatan panen ini membutuhkan teknik khusus untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, di mana tata caranya berikut ini. Yang pertama, memerhatikan piringan apakah terdapat berondolan yang jatuh atau tidak. Yang kedua, melakukan pemotongan buah dengan standarisasi yang tepat.
Yang ketiga, setelah buah terpotong jatuh di piringan, tangkai buah sawit dipotong sampai kandas. Yang keempat, pengumpulan tandan buah segar di piringan. Yang kelima, pemotongan buah ke pohon selanjutnya. Dan yang terakhir, pelangsiran seluruh buah yang ada di piringan ke tempat penampungan hasil agar buah dapat langsung diangkut ke pabrik kelapa sawit. Untuk tanaman sawit yang bisa dipanen memiliki ciri-ciri seperti terdapat 5-10 berondoran di pinggiran. Yang kedua, buah-buah berubah warna dari berwarna kuning menjadi orange. Yang terakhir, sebanyak 25-75% buah luar itu dia memberondol. Jika tidak ada ciri-ciri itu, tanaman sawit belum bisa dipanen. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita semua.